Ya, oke. Kita bersyukur kepada Tuhan dapat waktu yang manis lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama. Ya, shalom semua anak-anak saya, warga binaan dimanapun berada. Bersyukur untuk waktu yang manis Tuhan berikan buat kita. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, petugas yang selalu membimbing, menyertai anak-anak ini untuk kita boleh belajar, terus beribadah, mengenali hati Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Tema kita hari ini itu mengikuti sebuah kejadian yang dibuat oleh presiden kita 4 hari yang lalu. Wah, sampai hari ini gempar luar biasa. Ya, ada 2 kata yang diwujudkan sebagai tindakan dari presiden kita untuk 2 orang. Ya, kalau saya pakai tanda kutip, 2 orang yang terbukti bersalah, berarti mereka boleh disebut penjahat juga. Oke? Nah, kata itu adalah abolisi dan amnesti. Kalau amnesti kita sudah sering dengar. Apalagi kita yang berurusan dengan hukum, kata amnesti itu sudah hari-hari kita dengar. Kata remisi, bersyukur nanti tanggal 17 Agustus ini, semua kita yang sebagai warga binaan akan dapat remisi. Beda-beda jumlah harinya atau waktunya. Kata gerasi, kita sudah sering dengar, ya. Karena kalau ada orang terpidana mati dapat gerasi dari presiden, maka gerasi hukuman itu bisa turun. Tapi kata abolisi itu jarang kita dengar dan itu terjadi banyak pertanyaan. Saya cuma cerita supaya tahu. Nah, sebelum presiden menyatakan itu, saya kan tiap hari menulis renungan-renungan pendek. Nah, di hari itu sebelum presiden menyatakan abolisi, memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya untuk menulis apa sih bedanya memaafkan dan mengampuni. Ya, saya tidak tahu kenapa hari itu Tuhan nuntun saya untuk nulis itu. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Ternyata besoknya, jedar, abolisi, amnesti. Akhirnya saya lanjutkan renungan itu. Nah, saudara, ternyata 90 sekian persen bahasa hukum, istilah-istilah hukum yang dipakai sampai hari ini di negara kita dan banyak negara yang lain di dunia, ternyata 90 sekian persen lebih itu diambil dari Alkitab. Ini luar biasa. Grasi itu dari bahasa Latin yang diucapkan oleh Martin Luther. Sola gratia. Grace, gratia. Kalau dalam bahasa Indonesia di Alkitab kita, itu namanya kasih karunia, anugerah, grace, grasi. Wih, itu luar biasa. Nah, termasuk kata amnesti. Amnesti itu dalam bahasa Indonesianya pengampunan. Bukankah Papa memberi grasi kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus? Karena semua kita yang namanya manusia, sekaya apa, sepintar apa, segagah apa, secakap apa, yang namanya manusia. Termasuk sejak bayi, kita ini secara hukum sudah terima vonis hukuman mati. Tapi kita mendapat grasi
dari Bapa di surga lewat penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita juga dapat amnesti. Dosa harian yang kita lakukan. Kalau tidak ada amnesti dari Bapa di surga, maka kita akan kembali menikmati hukuman mati itu. Itu amnesti, pengampunan. Abolisi itu dalam bahasa Indonesianya penghapusan. Nah, cuma di sini saya tidak tahu ya dasar alasan presiden kita. Kenapa untuk yang satu diberi penghapusan, abolisi, yang satu diberi amnesti, pengampunan. Nah, itu bukan urusan kita. Saudara, ini yang Bapa kita buat atas hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, waktu saya bagikan renungan itu, ya, kata abolisi amnesti, saya dikeroyok, saudara, oleh cukup banyak saudara, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, seru sekali. Hari-hari itu saya sibuk balas yang ini, balas itu karena pertanyaannya banyak. Nah, ternyata ada dua kelompok orang. Ya, ada dua kelompok. Ketika presiden memberi abolisi dan amnesti, ingat, abolisi itu penghapusan, kalau amnesti itu pengampunan. Oke? Wah, ternyata terjadi gempar di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang marah kepada presiden, tidak setuju. Bahkan kata-kata yang menakutkan, ya, aduh, mau jadi apa bangsa ini? Indonesia mau dibawa kemana? Kalau penjahat-penjahat itu enak saja dibebaskan. Oh, macam-macam. Nah, saya beri pertanyaan begini. Adakah di antara kita yang berani berkata, aku lebih baik loh dari Tom Lembong, aku lebih baik loh dari Hasto? Maaf, saya tanya. Kalau ada di antara kita yang berani berkata seperti itu, ayo kita bertobat lagi. Betapa sombongnya kita. Setuju saya ngomong ini? Betapa sombongnya kita. Sama pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab sampai hari ini. Tentang dua penjahat yang hari itu dapat vonis bareng Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Tuhan Yesus di tengah, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Enggak tahu kenapa di antara begitu banyak penjahat di negara Roma waktu itu, kok yang dipilih dua orang ini? Walaupun kita tidak tahu saat itu di penjara kerajaan Roma, termasuk jajan-jajannya, ada berapa banyak terpidana vonis mati dengan salib, kita nggak tahu. Pokoknya hari itu dipilih dua orang. Ya, namanya pun nggak disebut. Oke lah, bukan urusan kita. Ini intermezzo saja ya. Ini intermezzo saja. Maaf ini. Ada berapa orang waktu diskusi tentang hal-hal seperti itu, ya lumayan ya, walaupun dihukum mati, tapi bareng Tuhan Yesus kan lumayan. Oh, bisa bayangkan ya, maaf ini ilustrasi. Kalau zaman itu ada handphone, wih, orang sudah foto, mungkin ada yang selfie di bawah salib itu, maaf. Mungkin keluarga dua penjahat yang dihukum mati itu minta tolong keluarganya, tolong fotoin aku dong, tolong fotoin aku. Kan lumayan, mau mati bersama orang terkenal. Maaf, ini intermezzo saja. Lalu pertanyaan yang gak pernah habis sampai hari ini. Kenapa Tuhan Yesus mengampuni yang satu kok tidak?
Itu masih bahan diskusi sampai hari ini. Loh kenapa yang satu diampuni? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Lah yang satu kenapa? Betul? Saudara pernah sempat protes seperti itu? Nah, jawabannya, itu haknya Tuhan Yesus. Kita nggak bisa minta, nggak bisa milih, nggak bisa nyuruh dia. Filipus ayatnya sudah dapat? Fair? Kita akan buka ini di kitab Roma. Ini sebuah tulisan firman yang betul-betul kontroversi sampai hari ini. Ya, mulai 17 ya, Phil. Ya. Roma 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara, kalau kita membaca isi hati Tuhan yang disampaikan Musa kepada Firaun, ini jelas positif loh. Ini luar biasa. Coba ABIS-nya. Oh, ayatnya bagus juga. Oke, ayat. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, untuk alasan inilah, naik Phil, untuk alasan inilah ya, aku mengangkatmu. Hebat ya kalau kita lihat ini. Supaya aku menunjukkan kuasaku atasmu. Dan supaya namaku diberitakan di seluruh bumi. PIS. Sebab dalam Alkitab tertulis. Naik Vel ya. Oh, ada TSI-nya juga ya. Oke, keren. Sebab dalam Alkitab tertulis. Tuhan berkata kepada Raja Mesir, aku menjadikan engkau raja untuk satu maksud ini saja. Yaitu, supaya dengan engkau aku menunjukkan kekuasaanku dan membuat namaku termasyhur di seluruh dunia. TSI. Contohnya, nah ini toh contohnya. Dalam kitab suci Tuhan berkata kepada Raja Mesir, aku, naik Vel, tutup atau sebentar, enggak bisa. Oke, saya baca lagi. Contohnya, dalam kitab suci Tuhan berkata kepada Raja Mesir, aku menjadikan kamu raja. Bagus toh, diangkat jadi raja. Hanya, ini loh, hanya dengan maksud supaya semua orang di dunia ini mengenal aku melalui kuasa besar yang aku nyatakan kepadamu. Saudara, lagi sekali kalau kita baca ayat ini, wah ini bagus sekali Tuhan ngangkat ini. Hebat. Tapi tunggu dulu. Ayat 18. Ayat 18. Ternyata ini negatif sekali. Jadi, nah ini dia. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan, mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Wih, hebat sekali BIS. Jadi Tuhan berbelas kasihan kepada seseorang. Kalau Tuhan menghendaki begitu. Dan Tuhan menyebabkan seseorang menjadi keras kepala. Kalau Tuhan menghendaki demikian juga. TSI. Jadi jelaslah bahwa ada orang-orang yang Tuhan buat menjadi keras kepala dan ada orang-orang yang dia pilih untuk diberi belas kasihan. Semua itu terjadi sesuai kehendaknya saja. Nah, dalam negara Indonesia, saya tidak tahu berapa negara pakai sistem ini. Kan disebutkan bahwa presiden itu punya hak namanya prerogatif.
Nah, ternyata prerogatif ini ada di hati Tuhan ini. Jadi kalau presiden bebaskan Tom Lembong dan memberi pengampunan buat Hasto, itu bukan urusan kita. Ngapain ikut sibuk, ikut panik. Bahkan gak sedikit yang marah-marah. Maka itu ketika ada yang marah kepada saya tanya balik. Oh, kalau kamu marah begitu, berarti kamu lebih baik dari Tom Lembong dong. Lebih baik dari Hasto. Maaf. Hak apa kita marah kepada presiden? Kalau dia punya hak prerogatif. Ini Tuhan kita. Dia mau mengampuni siapa? Dia mau mengeraskan hati siapa? Itu urusan dia. Urusan kita cuma satu. Ayo bereskan hidup ini. Sudah benar atau belum? Nggak usah ngurusin orang yang dapat abolisi. Nggak usah ngurusin orang yang dapat amnesti. Itu urusan mereka. Urusan pemerintah. Ngerti ya? Ini hebatnya Roma 9 ini. Terus ayat 19. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita membaca firman ini. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kita diselamatkan, dapat pengampunan, dapat abolisi, itu anugerah Tuhan. Tapi kita nggak bisa mempengaruhi Tuhan untuk teman kita, sahabat kita ini pun dapat. Kita nggak bisa. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Sama bukan? Kalau presiden sudah punya menggunakan hak prerogatifnya, kita mau nyalakan siapa? Kita mau protes kepada siapa? Hebat. Ini papa kita. AYT. Lalu kamu akan berkata kepadaku, mengapa dia masih menyalakan? Sebab siapa yang dapat menentang kehendaknya? TSI-nya langsung. TSI. Nah, tentu akan ada yang bertanya kepada saya. Betul. Sama seperti banyak warga Indonesia tanya tentang presiden. Loh kok bisa? Ini abolisi, itu amnesti. Ini jawabannya. Nah, tentu akan ada yang bertanya kepada saya. Kalau Tuhan yang mengatur, perhatikan ya. Kalau Tuhan yang mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala atau tidak, maka bukan salah kita bila kita keras kepala. Bagus ya. Eski, Papa senang kamu masih gabung untuk dengar firman ini. Dengar. Ini tesnya bagus, saya baca lagi. Nah, tolong ya. Maaf. Saya percaya kok ada yang protes kepada saya berapa hari lalu itu ikut gabung dalam Zoom ini. Ya, Facebook, Instagram. Ayo dengar ini. Nah, tentu akan ada yang bertanya kepada saya. Kalau Tuhan yang mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala atau tidak, maka bukan salah kita bila kita keras kepala. Lalu salah siapa? Itu pilihan kita. Hebat ya. 20. Wih, ini Papa kita ini. Terima kasih Papa. Jadi kalau negara-negara tertentu mengambil prinsip politik yang seperti ini, ya, makasih Brian, kita ketemu ya. Ya. Ini loh tegurannya, lihat itu. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Tuhan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Lalu tanah liatnya protes. Mengapa engkau membentuk aku jadi kendi, jadi tempayan, jadi tempat sampah? Mengapa? Itu haknya yang punya tangan untuk menentukan apa. Ya, ayatnya. Akan tetapi, siapakah kamu, hai manusia, untuk berbantah dengan Tuhan? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Ya. BIA TSI. Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita hanyalah manusia.
Dan manusia tidak berhak menyalahkan keputusan Tuhan. Ibarat bejana keramik tidak berhak menyalahkan tukang keramik yang membuatnya. Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, seharusnya engkau tidak boleh membentuk aku seperti ini. Saudara, ternyata enggak sedikit saya. Tetapi saudara, saudaranya manusia saja. Dan saudara tidak boleh berani menyaut kepada Tuhan. Bolehkah pot kembang bertanya kepada orang yang membuatnya, mengapa engkau membuat saya jadi pot kembang? Ayo kita tunduk. Nah, jadi yang protes-protes tentang presiden kita ini, ya memang Tuhan yang buat. Presiden punya hak prerogatif. Oh, terima kasih. Ini dari Lembang dikirim BEMK-nya. Tetapi saudaranya manusia saja. Dan saudara tidak boleh berani menyaut kepada Tuhan. Oh, sudah ini sama terjemah PS-nya. Terima kasih. Keren ya. Kalau kita melihat ini, ya ada yang tanya, apakah seorang hamba Tuhan apakah seorang hamba Tuhan ikut dalam berpolitik? Apakah di firman ada izin? Ada. Ya, lihat Daud, Musa, itu tokoh-tokoh politik, raja-raja itu. Kita ingat waktu Ahok. Wah, Ahok adalah pejabat pertama di republik ini yang betul-betul menyatakan kebenaran luar biasa. Nah, jadi boleh. Nehemia, terima kasih, ada di politik dalam pemerintahan. Ratu Esther, jadi boleh, nggak apa-apa, ya, asal untuk menyatakan kerajaan surga. Nah, sebetulnya kalau kita ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Kita ini sedang diajar politik untuk menyatakan kerajaan surga di bumi. Nggak apa-apa. Dalam pemerintahan yang benar dan yang adil. Itu saja yang Tuhan minta. Oke, kita lanjutkan. Jadi kepada beberapa saudara yang masih marah kepada presiden, masih ngotot, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, udah, itu haknya presiden. Tapi yang sedih saudara, kemarin, aduh saya sedih. Ternyata salah satu dari 2 orang yang dapat abolisi, dapat amnesti ini jadi ngelunjak. Woi, kelompok mereka pesta pora berkata buktinya kita tidak salah. Kalau salah nggak mungkin dibebaskan. Oh, itu kurang ajar, minta ampun. Itu kemarin ya, sepanjang hari Minggu itu sosial media kita dipenuhi berita-berita orang yang nggak tahu diri itu. Ternyata juga banyak di antara kita yang nggak tahu diri juga sudah diampuni, dibebaskan, dapat abolisi dari Tuhan Yesus. Kita malah kurang ajar. Ayo kita bertobat. Ternyata ada. Kaget juga saya sepanjang hari kemarin mendengar semua berita di sosial media itu. Ayo kita tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap menghargai apa yang Tuhan putuskan. Oke? Jadi Papa kita di surga itu sangat luar biasa. Punya hak prerogatif seperti itu. Tergantung dia. Oke, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 11. Atau malah 9 lah, supaya tahu siapa kita dulunya. 1 Korintus 6 mulai ayat 9. Ayo, yang sombong-sombong, maaf, lihat firman ini. Ketika ayat 9 dan ayat 10 yang berisi daftar dosa, maaf ya, jangan sombong. Saya ingin supaya masing-masing kita
mencari kita ada di daftar dosa yang mana dari 2 ayat ini. Tidak usah ngomong ke kiri kanan, dalam hati saja. Atau tidak tahukah kamu bahwa satu orang-orang yang tidak adil ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat. 2 orang cabul, 3 penyembah berhala, 4 orang berzina, 5 banci, 6 pemburit ya. Ini kita lihat terjemahan yang lain. 7 pencuri, 8 orang kikir. Orang kikir itu dosa loh, pelit. Pemabuk 9, pemfitnah 10, penipu yang ke-11 tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ini baru 11 daftarnya. Ada lagi yang lain. Tapi cukuplah ini aja sudah ngeri kita. Nah, ayo masing-masing kita mencari. Kita ada di nomor berapa. Dan saya percaya, maaf ya jangan tersinggung, saya tidak menghakimi. Tapi saya percaya, rata-rata kita pasti lebih dari 1 daftar yang kita pernah lakukan. Maaf. Kita lihat terjemahan lain, TSI-nya aja langsung. 9 dan 10 TSI-nya ini. Ada 11 daftar yang seperti itu. Ya, ada komen dari Nabire, tidak tahu diri itu. Ya, ada di segala kalangan. Bukan saja pemerintah, tapi gereja dan pendeta juga. Iya, mengerikan. Ingatlah, ini 9 ya, Fir. Ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Tuhan. Jadi jangan menipu diri sendiri. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala macam perbuatan homoseksual, orang serakah, pencuri, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. File ini ayat berapa? 9 ya. Oke, sekarang 10-nya. Wih, TSI-nya panjang juga. TSI. Oh, sudah termasuk ya. 6 sampai 10. BIS, oke. BIS sudah. Yang mencuri, yang serakah, yang pemabuk, yang suka memburuk-burukan orang lain, yang memeras orang lain. Semua orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Tuhan. Ya sudah. Aduh. Ya. Ada yang komen lagi. Bagus dari Nabire. Banyak yang tantrum, yang marah, nggak terima kayak anak kecil gara-gara abolisi itu. Iya. Sombong sekali kita. Merasa lebih baik dari mereka. Ayo kita bertobat, saudara. Ya. Ayat 11 sekarang. Ayat 11. Ya, ayat 11 terjemahan baru dulu. Nah, lihat kalimat pertama. Dan beberapa orang di antara kita. Beberapa orang, masih halus ini bahasanya. Demikianlah dahulu. Kalau ada di antara kita setelah baca 11 daftar dosa. Lalu ada di antara kita berkata, oh aku enggak ada salah satu itu dalam hidupku. Wih, keren orang ini. Enggak keren. Keren bagi iblis. Karena itu orang sombong. Merasa dirinya enggak berdosa. Aduh, ampuni kami itu. Beberapa orang di antara kita demikianlah dahulu. Ya Tuhan. Betul? Tetapi, nah kata tetapi ini, tetapi kita telah memberi diri kita disucikan. Kita telah memberi diri kita dikuduskan. Kita telah memberi diri kita dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Tuhan kita. Ada komen lagi. Kalau ada di antara kita
yang sering ikuti Pak Daniel mengajar. Sebenarnya sebelum abolisi keluar, ya Pak Daniel sudah pernah khotbah tentang menulis di atas tanah. Ya, ayo siap ya. Memang. Jadi sebelum istilah abolisi amnesti ini keluar, sudah lama, sekian tahun, saya mengajarkan fakta ini yang Papa kita buat atas kita. Bersyukur kalau 4 hari yang lalu Presiden kita menyatakan dirinya, Tuhan pun sudah memberi abolisi kepada kita. Abolisi itu lebih berat nilainya daripada amnesti. Saya ulangi, abolisi itu penghapusan. Kalau amnesti itu pengampunan. Nah di ayat 6, ayat 11, 1 Korintus 6 ini ada. Oke, coba lihat TSI-nya, Phil. Atau BIS-nya dulu, coba. Beberapa di antaramu dahulu berkelakuan seperti itu. Tetapi sekarang, kalian dinyatakan bersih dari dosa. Terima kasih, bersih. Dinyatakan bersih. Inilah Papa kita. Kalian sudah menjadi milik Tuhan yang khusus. Kalian sudah berbaik kembali dengan Tuhan. Karena kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kuasa roh dari Tuhan kita. TSI-nya ini luar biasa. TSI-nya memang di antara kalian ada yang dulunya hidup seperti itu. Terima kasih Tuhan, kau sudah ngampuni. Tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, sudah disucikan, dan sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena bersatu dengan penguasa kita, Yesus Kristus, dan dengan roh dari Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ada yang rendah hati, saya lumayan banyak Pak. Puji Tuhan, sama nak, sama. Ya, ini hebat sekali Papa kita. Nah, kita akan lihat. Mengapa Papa melakukan 3 tingkatan yang berbeda? Dibersihkan. Dibersihkan itu, saudara, cuma ditutupi saja. Di bawahnya masih ada kotoran. Disucikan, itu bekasnya masih kelihatan. Tapi yang ketiga ini luar biasa. Dibenarkan. Nah, abolisi itu adalah pembenaran itu. Luar biasa. Saudara masih ingat Petrus yang begitu kurang ajarnya? Petrusnya. Masih banyak orang yang mengaku, mempercayai Petrus cuma 3 kali menyangkal. Tidak. Kalau ada yang menemukan lagi, saya mau belajar. Saya menemukan ternyata Petrus itu 7 kali menyangkal. Kok banyak sekali? Iya, 7 kali dia nyangkal. 3 kali di halaman rumah besar Imam Kayafas, ya, rumah Imam besar Kayafas itu 3 kali. Sebelum di ayam berkokok. Keempat kali, waktu dia dapat berita dari Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Karena sebelum Maria Magdalena belum ada yang kekubur. Maria Magdalena adalah murid pertama yang melihat Yesus bangkit. Oh, dia balik ke kota. Petrus nggak percaya. Maria, ibu Yesus, mendengar berita dari Maria Magdalena. Dia Maria ibu Yesus mengajak berapa murid perempuan yang lain untuk ngecek. Betul nggak yang Maria Magdalena lihat?
Mereka tiba di kubur. Betul. Pintu kubur sudah terbuka. Jenazah Yesus tidak ada. Mereka balik memberitahu saudara-saudaranya. Petrus tidak percaya. Itu yang kelima. Yang keenam. Ada dua murid pria. Yang satu namanya Kleopas disebut. Yang satu tidak tahu. Kecewa. Karena yang mereka harapkan jadi raja, membebaskan Israel dari penjajahan Roma, mati. Lalu mereka pulang kampung, masih ingat Lukas 24. Kecewa. Sambil berjalan, ternyata Tuhan Yesus nimbrung, istilah itu ya. Tuhan Yesus pura-pura, mereka menjadi orang gak kenal siapa Yesus. Tuhan Yesus pura-pura jadi orang asing. Ngomonglah sepanjang perjalanan. Tiba di Emmaus, Tuhan Yesus diajak mampir, ayo ngopi sebentar, misalnya begitu. Begitu mereka masuk rumah bertiga, Tuhan Yesus pecahkan roti, mata mereka terbuka. Ini Yesus. Mereka balik ke Yerusalem, memberi kabar, kami bertemu guru, dia memang bangkit. Petrus tidak percaya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini puncak dari kekurang ajaran Petrus. Yohanes 21. Dia kembali nangkap ikan, saudara. Karena kecewa berat. Ingat loh. Maria Magdalena bertemu Yesus, dia nggak percaya. Maria Magdalena membuktikan Yesus sudah bangkit. Maria ibu Yesus membuktikan, ya, murid, iya, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, ya, lalu dua murid itu nggak percaya. Bayangkan, puncaknya dia kembali menangkap ikan. Saudara, ini penyangkalan yang paling fatal. Sebab di Lukas 5, karena begitu penyerahan hati Petrus kepada Tuhan Yesus, ya, perhatikan, begitu penyerahan hati Petrus kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini, Simon, kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Belum. Jadi ini pesawatnya terganggu terus ini ke Manokwarinya. Ya. Nikodim kasih kabar. Dan celakanya waktu dia nangkap ikan, dia ngajak saudara-saudara yang lain. Ampun saudara Petrus. Ya, dia ngajak teman-teman yang lain untuk menangkap ikan juga. Ya, Petrus ini memang kok. Nah, itu klimaksnya. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Jahat dia. Betul? Kalau kita lihat itu dia jahat sekali. Karena apa? Dia sendiri janji kok. Aku meninggalkan semua guru untuk ikut engkau. Ternyata hari itu dia kecewa dan dia kembali menangkap ikan. Ayo, 7 kali lu. 7 kali dia menyangka. Hari ini kita belajar. Pertama kali Petrus bertemu Tuhan Yesus, pertama kali. Ya di danau itu, di danau. Setelah semalam-malaman mereka nggak dapat ikan, kisahnya kembali seperti pertama kali Yesus jumpa Simon. Nggak dapat ikan semalam-malaman. Betul nggak? Nah, pagi itu mereka kecewa, mendarat ke daratan. Ternyata mereka melihat seseorang. Dan mereka nggak kenal kalau itu guru mereka, Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bertanya, kalian dapat ikan nggak? Ya, akhirnya mereka berlabuh. Oh, itu guru. Yohanes, murid yang pertama kali tahu. Begitu Petrus sampai di darat, bertemu dengan Tuhan Yesus.
Oke ya, sekarang kita diskusikan kasus ini. Kalau Tuhan Yesus model kita, dengar ya, kalau Tuhan Yesus model kita, ya begini supaya kita punya bayangan ya, saya menggambarkan ini. Suatu hari ada orang yang saudara nggak kenal. Ternyata tiba-tiba orang itu datang kepada saudara dengan kondisi yang hancur-hancuran. Akhirnya dengan belas kasihan Tuhan saudara menolong orang itu. Dari hancur-hancuran sampai dia bisa sukses. Simon pertama kali ketemu Yesus itu kan siapa dia? Nelayan yang gak punya apa-apa. Hari itu nangkap ikan aja gak berhasil. Sampai jadi murid Yesus yang hebat. Semua mujizat yang Yesus buat hanya Petrus yang mengalami. Yang 11 tidak ikut mengalami. Setelah orang itu yang hancur-hancuran, yang gak punya apa-apa, saudara tolong orang itu berhasil sukses. Tiba-tiba suatu hari, saudara dengar kabar bahwa orang itu menyangkal saudara. Ketika ada yang tanya, wih kamu jadi hebat kan karena si A itu toh. Lalu orang ini berkata, hah si A? Siapa dia? Aku nggak kenal. Lalu orang itu menyampaikan berita ke saudara. Hei, kamu dulu pernah nolong orang itu toh? Iya, kenapa? Wih, kurang ajar dia. Aku baru ketemu dia. Aku tanya, hei si A, kamu kenal nggak saudara itu? Siapa ya? Loh, bukankah dia dulu yang nolong kamu? Sampai sekarang kamu bisa seperti ini? Ih, sorry, aku nggak kenal. Ayo jujur. Kira-kira kalau Yesus model kita, kita apakan ini orang? Dan 7 kali. Pak Bupun, Papa senang sekali nak kamu muncul. 7 kali orang itu berkata, aku nggak kenal dia. Jujur saudara, kalau model Yesus kayak kita, oke ayo kita jujur. Setelah sekian lama, akhirnya baru ketemu. Dan ingat, yang ketemu itu yang mencari itu Tuhan Yesus loh. Bukan Petrus yang cari, Tuhan Yesus. Di mana muridku yang satu itu ya? Yang sudah nyangkal aku 7 kali itu. Di mana muridku itu? Saudara, hari itu, pagi itu. Begitu Petrus berjumpa Yesus. Dan hebat loh, saudara nanti baca ya karena waktu. Tuhan Yesus sediakan sarapan, saudara. Ayo makan. Aduh, kalau saya Petrus, ya dengar ya, kalau saya Petrus, saya malunya luar biasa. Yang saya sangkali, yang saya nggak akui, dia pernah nolong saya. Malah ngasih makan, suruh sarapan. Saya pasti nggak bisa makan. Sekarang Tuhan Yesus ya. Ayo, kalau Yesus model kita, ketemu orang yang pernah kita tolong dari hancur-hancuran sampai bisa sukses seperti itu. Ayo, kira-kira kalau kita Yesus, kita apain ini? Yang namanya Petrus ini. Maaf loh ya. Saudara, ini luar biasa. Inilah abolisi itu. Tuhan Yesus tidak pernah menganggap Petrus pernah nyangkali dia. Tidak pernah. Wih, ini luar biasa. Tapi ada satu tindakan yang sangat menampar Petrus.
Namanya kan Simon. Ya, namanya kan Simon. Lalu Tuhan Yesus ganti Petrus. Ya, harus keluar ya, yang dari lapas Padang ya. Oke. Namanya Simon. Diganti Petrus. Tapi pagi itu, ketika pertama kali Tuhan Yesus jumpa Petrus setelah menyangkal, saudara kaget loh. Ya, ada yang bilang dari Jogja. Pasti kalau aku Yesus sakit hati. Ya. Tapi lihat, tamparan keras dengan satu kata. Simon. Hah? Simon. Ngerti? Jadi Tuhan Yesus nemplak Petrus. Mengembalikan nama lamanya. Simon. Waduh. Itu hati Simon tertusuk. Hah? Aku dipanggil Simon lagi. Berarti aku ini jahat. Iya, memang. Karena kamu sudah memberontak, menyangkal. Jadi kembali ke nama Simon. Saudara, ayo hari ini kita menyadari ya, betapa hebatnya Tuhan kita dalam melakukan hal apa saja untuk kita ikuti perintahnya, kehendaknya, kemauannya. Oh, terima kasih Bapa untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami dapat abolisi pembebasan. Terima kasih. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, jangan kita sombong. Merasa diri paling benar. Sehingga kita seenaknya terhadap orang lain. Maaf ya, saya ingin ngomong kepada beberapa saudara yang marah kepada presiden. Orang seperti itu kok dapat pembebasan, dapat abolisi, dapat amnesti. Kita sudah belajar firman Tuhan. Jangan kita merasa lebih baik dari yang lain. Dosa kita juga banyak. Setelah dipanggil Simon, aduh saya nggak tahu hati Petrus kayak apa. Saudara nggak ditanya macam-macam lagi. Ya ada yang bilang lagi, ya. Oh ada yang tanya, kenapa Yesus tidak ketemu dulu dengan Petrus waktu dia bangkit? Jadi penyangkalan dari Petrus tidak bertambah. Wah, pertanyaan bagus. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ya, jadi Tuhan itu tahu isi hati kita. Tuhan Yesus tahu sejak bangkit Simon ini gak percaya. Nah, supaya sadar bahwa dia memang tidak percaya, maka itu Tuhan membiarkan. Nah, jangan sampai kita ini dibiarkan oleh Tuhan. Kalau memang Roh Kudus menyadarkan kita, ayo kita cepat bertobat. Jangan tunggu lama-lama. Ya, ayo. Yang bertanya, bagus. Inilah jawabannya. Karena Tuhan memang tahu hati Petrus seperti itu. Biarkan dulu. Sampai dia menyesali dan menyadari. Lihat ini bagian terakhir. Drama istilahnya. Petrus dengan Tuhan Yesus. Setelah dipanggil Simon, nggak ada diskusi. Nggak ada apalagi macam-macam. Langsung. Apa betul Simon engkau mengasihi aku? Masih ingat ya? Ya Simon menjawab pasti dia mengasihi Tuhan Yesus. Saudara catat. Inilah abolisi itu. Kalau begitu Simon. Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Saudara tahu nggak? Posisi seperti itu. Dengar ya. Posisi seperti itu. Itu posisi Tuhan Yesus sendiri. Ya. Saya ulangi.
posisi seperti itu, kalau Yesus berkata, kalau gitu Simon, beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, itu ternyata adalah posisi yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi dengan berkata, gembalakan domba-dombaku, itu artinya, Simon, aku akan naik ke surga. Nah, nanti kamu yang mewakili aku, karena aku nggak ada di dunia lagi, jadi kamu ya yang memberi makan domba-dombaku itu. Saudara bayangkan, ini gila betul. Maksudnya gila bagaimana? Loh, ini kan penyangkal. Perhatikan ya, ini kan penyangkal. Ya, puji Tuhan ya untuk dapat berkat. Bagaimana seorang penyangkal yang nggak percaya sampai 7 kali diberi kepercayaan manajer. Bahkan kalau saya lihat ini direktur, bukan manajer lagi, ini direktur. Karena mewakili bos. Beri makan domba-dombaku. Waduh, ini luar biasa. Oke, mungkin supaya lebih tajam ya, lebih tajam. Saya beri ilustrasi begini. Saudara pemilik sebuah perusahaan. Dan selama itu perusahaan saudara jaya. Wah, luar biasa. Pokoknya sukses. Tiba-tiba 3 bulan terakhir, pendapatan perusahaan saudara itu turun drastis. Loh, ada apa ini? Kok sampai bisa turun drastis? Setelah diselidiki, ketahuan salah seorang kepercayaan saudara itu menyangkal. Ya, saya pakai kata menyangkal seperti Petrus. Apa yang dibuat? Ternyata pelanggan-pelanggan setia perusahaan saudara itu, waktu mau beli barang dan diterima oleh salah satu orang kepercayaan saudara, orang ini berkata, maaf ya, ternyata akhir-akhir ini produksi barang perusahaan ini nggak baik. Ada beberapa pemalsuan. Nah, pelanggan setia saudara percaya karena ini orang kepercayaan saudara. Akhirnya pelanggan-pelanggan itu pindah ke perusahaan lain. Nah, sebelum Petrus ini, orang kepercayaan saudara, ketahuan kalau dia pelakunya, penyangkalnya. Rupanya Petrus ini ngundurkan diri dulu. Ya udah, jadi saudara nggak perlu beri pesangon, ya cuma jengkel dong. Ini kurang ajar ini orang kepercayaanku, ini wajar bukan? Oke. Perusahaan saudara kembali pulih. Ngomong aja lah, bahkan lebih hebat daripada sebelum ada Petrus, misalnya begitu. Berapa waktu kemudian, dengar baik-baik ini ilustrasi. Berapa waktu kemudian Petrus ini melamar kembali ke perusahaan saudara. Dengar ya, melamar balik. Jujur, saudara terima nggak Petrus ini? Maaf ini ya, nggak usah dijawab. Ya, saya tahu jawabannya masing-masing. Saudara, Tuhan Yesus memberi abolisi kepada Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Ini yang luar biasa. Artinya apa gembalakan domba-dombaku? Petrus, aku mau pergi ke surga. Maka kamu mewakili aku untuk memberi makan domba-domba ini kalau aku nggak ada. Nggak pakai training, nggak pakai screening, nggak pakai apa. Misalnya semurah-murah hati saudara yang punya perusahaan dan punya mantan orang kepercayaan namanya Petrus, tapi orang ini begitu jahatnya. Kalau toh saudara masih murah hati, terima dia, ya paling jadi office boy dulu lah. Betul nggak? Jadi office boy dulu. Ini dia. Maka kita harus tahu konsep pembenaran Tuhan kepada Petrus itu. Luar biasa. Ini dia. Ayo, oh ini ada komen. Infonya,
Pak Tom Lembong tidak mau terima jika presiden memberi amnesti. Namun karena abolisi, maka Pak Tom mau menerimanya. Oke, kita terima kasih untuk info ini ya. Ya, saudara, milikilah hati Yesus. Menerima kembali orang yang merugikan dan menyakiti kita. Bahkan waktu terima kembali gak dikasih posisi rendah. Langsung. Aduh. Hebat. Ada komen di Zoom. Cara Tuhan Yesus luar biasa. Betul. Tidak mempermalukan Petrus. Terima kasih. Tidak membuli. Untuk membuat Petrus sadar diri. Tapi Yesus mengingatkannya saja. Dengan menyebut namanya Simon. Terima kasih untuk yang komen ini bagus sekali. Saya baca lagi ya. Cara Tuhan Yesus luar biasa. Tidak mempermalukan Petrus. Tidak membuli. Untuk membuat Petrus sadar diri. Tapi Yesus mengingatkannya saja. Dengan menyebut namanya Simon. Betul, betul sekali. Terima kasih Bapak. Nah, hati ini yang Tuhan ingin kita miliki semua. Sebagai murid-muridnya. Maka kalau saudara dan saya mempunyai hati Yesus seperti ini. Membenarkan orang yang pernah bersalah, pernah menyakiti, pernah merugikan, pernah merusak nama baik kita. Memberikan abolisi pembenaran kepada orang-orang yang sudah menghancurkan hidup ini. Dunia akan jadi sama seperti surga. Luar biasa. Terima kasih. Ada aktor hebat. Memberi ayat Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Gus. Ini luar biasa. Saudara, jadi stop bicara apa hak prerogatif presiden kepada dua saudara kita ini. Ayo masing-masing kita bereskan diri kita. Kalau kita bisa membereskan, terpujilah Tuhan. Terus kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Engkau sudah memberikan kami abolisi, penghapusan. Bapak membenarkan kami. Terima kasih. Itu luar biasa. Oleh karena darah Tuhan Yesus. Anak-anak, semua warga binaan, terus saling mengampuni ya. Seandainya ada di antara saudara yang memanfaatkan kebenaran ini, terus nyakiti saudara yang lain, biarkan. Nanti ada waktunya, dia akan kena batunya. Bukan kita yang membalas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Haleluya.